Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Saniki nerusaken faqala sam'un halaman 6 tapi tengah-tengah nih. Faqala sam'un. Kalau wingi niku sam'un minta izin agar dua utusan Nabi Isa niku dihadirkan di depan sang raja. Lajeng dua utusan Nabi Isa niku ditanya, siapa yang telah mengutus kalian berdua ke tempat ini? Dua utusan Nabi Isa niku ndawaken jawab, Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Allah lah yang telah mengutus kami berdua ini datang ke sini. Allah yang telah menjadikan segala sesuatu. Allah tidak punya sekutu. Lalu Sam'un, nah tampilan Sam'un itu kan seolah-olah mboten kenal kali dua utusan Nabi Isa. Niki strategi ini Sam'un supaya Sam'un tidak segera diusir dening sang raja gitu kalau ingin. Lajeng Sam'un meminta agar dua utusan Nabi Isa itu mendeskripsikan, menjelaskan tentang keberadaan Allah yang disebut oleh dua utusan Nabi Isa. Dua utusan Nabi Isa itu mengatakan bahwa Allah adalah zat yang maha berbuat sesuatu sesuai dengan yang dikehendakinya. Allah itu menentukan ketentuan hukum sesuai dengan yang dikehendakinya. Dan kemudian Sam'un bertanya lagi, apa sebenarnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah engkau bawa? Kedua utusan Nabi Isa niku menjawab, tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah kami bawa adalah apa yang diinginkan oleh sang raja. Lalu seketika itu sang raja memerintahkan kepada orang-orang di sekitarnya agar orang-orang di sekitar raja itu membawa seorang budak, anak muda, yang anak ini dilahirkan wajahnya itu tanpa ada lubang kepala, lubang mata kok lubang kepala. Jadi tanpa ada lubang mata. Jangankan ada matanya, lubang mata saja enggak ada. Jadi wajahnya itu seperti bathuk kabeh. Itu anak yang anak yang dibawa oleh orang-orang Antiokhia ke depan dua utusan Nabi Isa. Jadi kedua lubang mata, mestinya ada lubang mata, anak tadi yang dibawa oleh orang-orang Antiokhia, itu wajahnya rata, seperti kening, seperti bathuk. Lalu, karena mereka adalah ingin melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah dibawa oleh kedua utusan Nabi Isa, maksudnya adalah bagaimana anak yang buta sejak lahir ini bahkan lubang matanya saja tidak ada, itu bagaimana bisa melihat. Lalu dua utusan Nabi Isa ini berdoa terus kepada Allah hingga pecah di wajahnya itu pecah dua lubang mata yang nanti dipakai untuk tempatnya mata. Jadi ketika mereka berdua berdoa, kemudian Allah mengabulkan doanya dan di wajah, di kening dari anak muda ini
itu kemudian pecah membentuk kedua lubang mata. Lalu kedua utusan Nabi Isa ini mengambil tanah untuk dibuat bundaran sebesar mata, untuk membuat dua bundaran seperti kelereng yang dibuat dari tanah. Lah tanah itu yang telah dibuat bundaran itu kemudian diletakkan di kedua tempat yang sudah terbuka niku wau, yang sudah pecah di wajahnya anak muda tadi. Lalu kedua bundaran tanah itu ternyata menjadi mata bagi anak tadi, dan anak tadi bisa melihat dengan kedua matanya. Maka kagumlah sang raja atas mukjizat Allah yang telah diberikan kepada kedua utusan Nabi Isa, sehingga anak muda tadi yang semula dilahirkan tanpa mata kemudian pecah, bisa punya mata dan bisa melihat. Faqala Sam'un, niki nggih terus nggih. Faqala Sam'un mongko dawuh sapa Sam'un lil maliki maring raja, in sa'alta lamun jaluk sira min alihatika saking pira-pira pangeran sira. Alihan itu kan jamak gitu. Jamak dari ilahun. Berarti sang raja niku asalnya enggak ada pangeran kata. Pangeran sing disembah niku kata dasar pangeran berhala. In sa'alta lamun jaluk sira niki dawuhe Sam'un dateng sang raja. In sa'alta lamun jaluk sira min alihatika saking pira-pira pangeran sira hatta tasna'a sehingga agawe sira sun'an ing agawe ing penggawean mislah hadza ing sepadane iki sing di napa sing dilakoni dening kedua utusan Nabi Isa. Menciptakan mata niku wae nggih. Bayakunu mongko ana laka iku kedue sira asarafu apa mulya wali alihatika lan kedue pangeran-pangeran sira. Faqala mongko ngucap al-maliku sapa raja ya Sam'un ho Sam'un laisa ora ana li iku kedue ingsun anka saking sira sirrun maktumun apa rahasia kang den umpetake. Inna ilahana setuhune pangeran ingsun alladzi na'budu kang nyembah ingsun la yasma'u iku ora bisa ngrungu sapa ilah wala yubsiru lan ora bisa ningali sapa ilah. Wala yanfa'u lan ora iso ngaweh manfaat sapa ilah. Dados ketika Sam'un berkata datang sang raja, wahai raja, andaikan engkau meminta dan berdoa kepada Tuhanmu sehingga engkau bisa membuat sebagaimana yang dibuat oleh kedua utusan Nabi Isa seperti ini, maka sesungguhnya engkau memiliki kemuliaan. Begitu juga Tuhanmu itu pasti memiliki kemuliaan juga. Tapi nopo jawab sang raja? Sang raja jawab, wahai Sam'un, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang saya rahasiakan kepadamu. Sungguh kami ini tidak merahasiakan apa-apa yang terkait dengan Tuhan kami. Sesungguhnya Tuhan kami yang telah kami sembah itu adalah Tuhan yang tidak bisa mendengar, Tuhan yang tidak bisa melihat, dan Tuhan yang tidak bisa memberi apa-apa. Niku jawabannya sang raja. Berarti meyakini Tuhan mereka adalah Tuhan yang tidak bisa memberi manfaat apa-apa. Wa kana Sam'un lan ono sapa Sam'un idza dakhala al-maliku nalikane melbu sapa raja alal asnami ing atase berhala-berhala yadkhulu iku melu melbu sapa Sam'un bidukhulihi kelawan melbune Malik. Wa yusolli lan salat sapa Sam'un kasiron kelawan akeh wa yatadzarru lan depende sapa Sam'un hatta dzannu hingga nyono sapa kaum
anna sam'un setuhune sam'un ala millatihim ing atase agamane kaum. Ketika sang raja waktunya beribadah mungkin, beribadah kepada Tuhan mereka. Sam'un semula datang ini kan pura-pura tidak kenal dengan dua utusan Nabi Isa. Sam'un tidak memperlihatkan bahwa dia adalah teman dari kedua utusan Nabi Isa, maka Sam'un itu awalnya dianggap sebagai orang yang netral. Orang yang netral dianggap belum kenal dengan dua utusan Nabi Isa. Sebab datangnya Sam'un ke penjara di awal kalau wingin itu adalah pura-pura tidak ngerti dengan keberadaan dua orang yang utusan Nabi Isa itu. Maka sampai ketika sang raja waktunya menyembah Tuhannya, niku Sam'un juga ikut masuk ke ruang persembahan sang raja dan kaumnya. Sam'un pura-pura ikut beribadah sebagaimana mereka menyembah Tuhannya. Pura-pura ikut menyembah Tuhan mereka. Sam'un pura-pura ikut sholat, Sam'un pura-pura berdoa kepada Tuhannya, sehingga orang-orang yang kaumnya sang raja itu mengira bahwa Sam'un itu mengikuti agama mereka. Niki bagian dari strategi Sam'un nggih. Faqala al-maliku mongko ngucap al-maliku sapa raja lirrasulaini maring dua utusan Nabi Isa. In qadara lamun kuwasa ila hukuma sapa pangeran loro sira alladzi ta'budanihi kang wis nyembah sira loro hi ing ilahukuma ala ihya'il amwati ing atase nguripake pira-pira wong mati. Amanna mongko iman ingsun bihi kelawan ilahukuma. Wabikuma lan iman ingsun kelawan sira loro. Qala ngucap sapa Rasulaini ilahuna utawi pangeran ingsun qadirun iku kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji. Setelah sang raja niku beribadah menyembah Tuhan mereka, menyembah berhala mereka, kemudian tahu bahwa dua utusan Nabi Isa itu adalah orang yang datang untuk berdakwah, mengajak menyembah kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhannya mereka berdua, yaitu Allah. Lajeng sang raja mengatakan kepada dua utusan Nabi Isa, Wahai dua orang utusan Nabi Isa, jika Tuhanmu yang engkau sembah berdua itu mampu menghidupkan orang mati, maka kami akan beriman kepadanya dan kami akan beriman kepada kamu berdua. Nah, niku adalah ucapan yang disampaikan sang raja kepada kedua utusan Nabi Isa. Lalu kedua utusan Nabi Isa itu berkata, betul wahai sang raja, Tuhan kami adalah mampu menciptakan segala sesuatu. Maka Tuhan kami pasti bisa menghidupkan orang-orang mati karena semuanya itu berada dalam kekuasaan Allah. Tuhan kami adalah Allah. Faqala al-maliku mongko ngucap sapa raja, innaha huna setuhune ana ing iki panggonan mayitan ana wong mati mata kang wis mati sapa mayitan mundu sab'ati ayamin wit 7 dina. Wa anni lan setuhune ingsun akhartuhu iku ngakhirake ingsun hu ing mendem mayit walam adfanhu lan ora mendem ingsun hu ing mayit hatta yarji'a hingga bali abuhu sapa bapake mayit. Wa kanal abu lan ana al abu sapa bapake mayit ghaiban iku lunga. Lajeng sang raja dawuh dateng kedua utusan Nabi Isa, wahai dua utusan Nabi Isa, di tempat ini ada sesosok mayit yang mayit itu telah mati 7 hari yang lalu.
tapi belum dikuburkan. Kami belum menguburkan, saya dan orang-orang di sekitar sini belum menguburkan mayit itu karena masih menunggu bapaknya yang sedang pergi. Kami semua menunggu sampai bapaknya pulang. Sedangkan bapaknya itu sedang pergi jauh. Faja'u mongko podo teko sapa kaum ditambah raja ditambah Sam'un nggih. Niku kelompok masyarakat sing kepingin hadir menyaksikan apa sing ditampilkan oleh kedua utusan Nabi Isa. Wajah mongko padha teka sapa kaum lan raja lan Sam'un ilal mayyiti maring mayit. Waqat taghayyara lan teman-teman wis berubah launuhu apa rupane mayit. Faja'ala mongko tumandang sapa rasulaini yad'uani iku padha ndonga sapa rasulaini rabbahuma ing pangerane rasulaini alaniatan hale tingkah ngedeng. Wa ja'ala Sam'un lan tumandang Sam'un sapa Sam'un yad'u iku melu ndonga sapa Sam'un rabbahu ing pangerane Sam'un sirron hale sirri. Nah, Sam'un niku juga diam-diam membantu berdoa agar doa yang dilakukan oleh kedua utusan Nabi Isa itu juga sukses dalam rangka menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Dua utusan Nabi Isa itu kemudian dibawa oleh raja, dibawa oleh kaum dan termasuk juga yang ikut nimbrung di dalamnya adalah Sam'un. Di bawah ke hadapan mayit yang telah meninggal 7 hari yang lalu. Ya coba sampean bayangno, orang yang sudah meninggal 7 hari yang lalu, maka warnanya sudah berubah dan juga baunya. Kecuali kalau dibalsem seperti Cina itu. Cina itu kan sebelum dikuburkan itu kan nunggu beberapa hari itu masih dipampang di rumahnya gitu. Diberi pakaian bagus sekalipun dimasukkan kotak. Tapi itu sampun dibalsem supados tidak berbau. Lah mayit yang sudah meninggal 7 hari dan masyarakat Antokia niki kenapa belum dikuburkan? Karena masih nunggu bapaknya yang pergi. Nanti dikuburkan kata mereka itu kalau bapaknya sudah pergi. Lah kebetulan mayit ini sebagai test case untuk menguji kebenaran apa yang disampaikan oleh kedua utusan Nabi Isa tentang kekuasaan Allah, Tuhannya kedua utusan Nabi Isa. Maka orang-orang itu membawa kedua utusan Nabi Isa itu ke hadapan mayit dan ternyata mayitnya warnanya sudah berubah, mungkin juga baunya. Kemudian dua utusan Nabi Isa itu mulai berdoa kepada Allah secara terang-terangan dan secara diam-diam Sam'un juga membantu mendoakan agar apa yang dilakukan oleh dua utusan Nabi Isa itu adalah sukses. Sam'un mendoakan secara sirri. Faqamal mayyitu mongko ngadeg al mayyitu sapa mayit biidnillahi taala kelawan izin Gusti Allah. Jadi mayit itu sampun mati 7 dina. Begitu dua utusan Nabi Isa berdoa agar mayit niku hidup, akhirnya ternyata sadek mayit niku berdiri. Umpamane mboten enten napa kisah mukaddimah ngoten kan tiba-tiba mayit berdiri medeni wong gitu. Tapi niki dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaane Gusti Allah. Lajeng begitu mayit berdiri, mayit niku membuat pernyataan pengakuan. Faqala mongko ngucap sapa mayit, anni setuhune ingsun qad mutu iku teman-teman wis mati ingsun sab'ata ayamin ing dalem 7 dina. Wa mutu lan mati ingsun musyrikan hale dalam keadaan musyrik. Fa'udkhiltu mongko den lebokake ingsun fi sab'ati audiyatin ing dalem 7 jurang minan nari saking neraka. Ketika mayit niku saged urip, saged berdiri, piyambake ngucap ngeten. Sesungguhnya saya ini telah mati selama 7 hari
dan saya mati dalam keadaan musyrik, maka saya telah dimasukkan dalam 7 jurang neraka. Itu adalah pengakuan mayit niku wau. Fa'ana mongko utawi ingsun, lebih lanjut mayit niku berkata, Fa'ana mongko utawi ingsun uhadzirukum iku meten-meteni ingsun kum ing sira kabeh amma antum saking barang kang utawi sira kabeh fihi iku ing dalem ma fa'aminu mongko padha imano sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah. Lah mayit niku mengakui bahwa dia telah mati selama 7 hari. Selama 7 hari dia mati dalam keadaan musyrik, maka dia dimasukkan dalam 7 jurang neraka. Kemudian sang mayit niku meden-medeni memberikan peringatan kepada orang-orang pada masyarakatnya yang masyarakat dia itu masih dalam keadaan musyrik, maka mayit ini menyuruh mereka agar beriman kepada Allah. Fa'aminu billahi. Tsumma qala al-mayyitu mongko kari-kari ngocap al-mayyitu sapa mayit futihat den buka abwabus samai apa pira-pira lawange langit fa idza nazartu mongko dumadaan ningali ingsun raaitu weruh ingsun saban ing bocah nom hasanal wajhi ing bagus wajahe yasfa'u iku aweh syafaat sapa bocah nom liha ula isalasati maring wong kang iki telu. Faqala mongko ngucap al-maliku sapa raja waman lan iku sapa asala satu utawi wong telu. Qala ngucap sapa mayit ahaduhum utawi salah suwijine salasa samun iku samun wa hadzani lan iki wong loro wa asara lan aweh isara sapa mayit ila sohibaihi maring bolo lurune maring kanca lurune samun. Sang mayit sing sampun urip niku wau ndadak ngocape akhirnya ngeten. Pintu-pintu langit iku terbuka. Begitu aku ndelok pintu langit, ternyata aku ningali bocah nom sing ganteng, bocah nom sing iso memberi syafaat maring wong telu iki. Lajeng sang raja niku dawuh ngeten, sapa sing wong telu sing entuk syafaat bocah nom iku? Sang mayit ngucap salah satu di antara 3 orang adalah Sam'un. Ini wahai sang raja dan 2 utusan Nabi Isa ini. Akhirnya 3 orang yang dimaksud yang telah memperoleh syafaat dari anak muda yang sangat tampan yang itu dilihat di atas langit dari pintu langit adalah Sam'un dan 2 utusan Nabi Isa. Ketika menyebut wahadani niku mayit niku memberi isyarat kepada kedua teman Nabi Isa yaitu 2 utusan Nabi Isa. Fata'ajaba mongko gawa al-maliku sapa raja walamma alima Sam'un lan nalikane ngerti Sam'un sapa Sam'un anna qaulahu setuhune ucapane mayit qad asara teman-teman nglabeti apa qaulahu fil maliki ing dalem raja ahbarahu mongko ngabaraken sapa Sam'un hu ing bilhali kelawan tingkae Sam'un wada'ahu lan ngajak sapa Sam'un hu ing al-malik ilal islami maring Islam. Fa amana mongko iman al-maliku sapa raja wa amana qaumuhu lan padha iman qaumuhu sapa kaume raja wa kafara lan padha kafir al-akharuna sapa wong wenihe. Jadi begitu cerita yang telah dikemukakan oleh mayit yang telah hidup niku wau tentang keberadaan pintu langit yang terbuka, kemudian dia melihat seorang anak muda yang sangat tampan
yang memberi pertolongan kepada ketiga orang itu, dan ketiga orang itu adalah Sam'un dan 2 orang utusan Nabi Isa. Lalu sang raja itu merasa kagum dan heran. Ketika Sam'un tahu bahwa sang raja itu kagum atas yang dikemukakan oleh Nabi, telah dikemukakan oleh seorang yang telah meninggal dan hidup tadi, maka Sam'un tahu posisi dan waktu yang tepat untuk mengajak sang raja untuk masuk agamanya Sam'un. Nah, ini adalah strategi dakwah yang dilakukan oleh Sam'un ketika semua keadaan sudah memungkinkan Sam'un untuk mendakwahkan agamanya, mendakwahkan Tuhannya, dan sang raja sudah mengakui keberadaan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu Tuhannya Sam'un dan 2 utusan Nabi Isa, maka di saat itulah Sam'un mengajak sang raja untuk memeluk Islam. Maka sang raja itu beriman dan kaumnya sang raja juga beriman. Sekalipun demikian masih ada sebagian kaumnya sang raja itu yang tidak beriman. Waman utawi wong lam yu'min iku ora iman sapa man soha mongko soha yasihun niku teriak-teriak nggih, bengok-bengok. Sapa sing bengok-bengok? Jibrailu, sapa malaikat Jibrail alaihi salam. Alaihim ing atase al-akharun sayhatan kelawan bengok temenan, fahalaku mongko padha mati sapa al-akharun. Raja dan sebagian kaumnya tadi ketika sudah percaya atas kekuasaan Allah, Tuhannya Sam'un, Tuhannya 2 utusan Nabi Isa, maka Sam'un mulai mengajak masuk Islam sang raja. Maka sang raja masuk Islam dan sebagian kaumnya masuk Islam juga. Sementara ada sebagian kaum itu yang masih dalam keadaan kufur. Kemudian orang-orang yang masih belum beriman kepada Allah, maka diazab oleh Jibril dengan cara Jibril itu teriak-teriak kepada kaum itu, meneriakkan sekuat tenaga dari Jibril, dan siapa yang kuat untuk menahan suara teriakan malaikat Jibril, tidak ada yang mampu untuk menahan, untuk kuat mendengarkan teriakan malaikat Jibril. Akhirnya seluruh orang-orang yang tidak mau beriman dan masih dalam kekafiran itu mati semua karena mendengarkan teriakan Jibril. Mane sampean enggak usah mengundang teriakan Jibril. Kanjeng Nabi niku ketika dakwah, Kanjeng Nabi Muhammad ketika dakwah ten Taif, Kanjeng Nabi didolimi, dilempari batu. Niku kan malaikat Jibril kan gemes. Umpama Nabi niku mau mengizinkan malaikat Jibril, maka gunung Uhud niku arepe diangkat, dilempar ke orang-orang Taif niku. Tapi krono Kanjeng Nabi niku tesih orang yang punya welas, asih, maka permintaan Jibril niku mboten dikabulaken dening Kanjeng Nabi. Padahal umpamane terus pundi Kanjeng Nabi, napa panjenengan izini Gunung Uhud niki badhe kula angkat, umpamane diizini diangkat temen. Niku Jibril kok dilawan kan ngoten nggih. Pun niku salah satu riwayat yang terkait dengan sabab nuzul ayat kalau wingi. Bicara tentang wadrib lahum masan ashabal qarya kalau wingi nggih. Lajeng dalam riwayat ingkang lintune wa fi riwayatin ing dalam riwayat wenehe kila den ucapake anna benatal maliki setuhune anak wadone sang raja tuwufiyat iku wis mati. Faqala Sam'un mongko ngucap sapa Sam'un, ya ayyuhal maliku ho sang raja utlub nupriya sira min hadaini rajulaini saking bocah lanang loro iki ayyuhya ing yen to nguripake sapa hadaini rajulaini ibnataka
ing anak wadon sira. Fatolaba mongko nuprih al-maliku sapa sang raja dzalika ing mengkono-mengkono ikhya'u ibnatil malik minhuma saking hadzaini rajulaini faqama mongko ngadeg sapa hadzaini rajulaini wa shallaya lan padha salat sapa hadzaini rajulaini wa da'awa lan padha ndonga sapa hadzaini rajulaini fil alaniyati ing dalem tingkah ngedeng. Wa sam'un lan sam'un ma'ahuma iku ndonga bareng sapa sam'un huma bareng hadzaini rajulaini fisiri ing dalem tingkah siri. Fa akhya mongko nguripake Allahu sapa Gusti Allah taala almar'ata ing bocah wadon wan sakka lan sigar alqabru apa kuburane wadon fa kharajat mongko metu sapa almar'ah. Faqalat mongko ngucap sapa almar'a aslimu padha mlebu Islam sira kabeh fa innahuma mongko setuhune hadzaini rajulaini shadiqani iku temenan, temen. Bener temen. Tuma qalat mongko kari-kari ngucap sapa mar'a fama adzunnukum mongko ora nyono ingsun kum ing sira kabeh taslamuna ing slamet. Tuma sa'ala mongko kari-kari takon al-maliku sapa raja min ibnatihi saking anak wadone Malik. Kaifa iku hale kaya apa haluka utawi tingkah sira haluki iku utawi tingkah sira fil akhirati ing dalem akhirat. Qalat ngucap sapa ibnatihi li iku kedue ingsun sab'atu ayamin utawi 7 dina mundu ana awit nalikane utawi ingsun mutu mati ingsun uridot den pentokake uridot niku diperlihatkan nggih uridot den pentokake niku diperlihatkan alayya ing atase ingsun akmali apa amal-amal ingsun. Fawajatu mongko nemu ingsun nafsi ing awak ingsun kafiratan ing wong wadon kang kafir. Wa ba'da dzalika mongko ing sakwuse mengkono-mengkono uridhat alayya a'mali udhibtu den siksa ingsun kullayaumin ing saben-saben dina bidarin ing dalem desa minan nari saking neraka. La yusbihu iku ora nyerupani adzabun wa adzabu wahidin. Apa siksane wong siji biwahidatin kelawan wong suwiji weneh. Falamma kuntu mongko nalikane ana ingsun bidarin sabiatin ing dalem desa kang nomor 7 ja'u teka apa malaikat biruhi kelawan gawa ruh ingsun ila jasati maring jasad ingsun. Faqalu mongko padha ngucap sapa malaikat unduri ningalono sira wadon ilal hawa'i maring awang-awang maring langit. Fanadzartu mongko ningali ingsun waqat futihat lan temen-temen den buka abwaabus samai apa pira-pira pintune langit wa raaitu lan ningali ingsun rajulan ing wong lanang hasanal wajhi kang ganteng wajahe madda kang dawakake sapa rajulan yadahu ing tangane rajul yasfa'u iku aweh syafaat sapa rajulan liha ula isalasati maring iki pira-pira wong telu. Faqala al-maliku mongko ngucap sapa sang raja man iku sapa asala satu utawi wong telu. Faqalat mongko ngucap sapa mar'ah wong telu iku adalah hadza ya iki ashabu bocah nom takni ngersakno sapa mar'ah sam'un iku sam'un wa hadzani lan bocah loro rajulaini. Takni ngersakno wadon hadzaini rajulaini ing iki bocah lanang. Tumma qalat mongko kari-kari ngucap sapa mar'ah ya abi ho bapak ingsun
haulai salah satu utawi wong telu iki qad akhaduni iku teman-teman ngalap sapa asalasani ingsun min dhafirati. Dhafirah niku kapan wong lanang rambutnya panjang niku arane kuncir. Napa malih digelung. Lah ning wong wedok berarti gelungan gitu. Qad akhaduni teman-teman wis ngalap sapa salasah ni ing ingsun min dhafirati saking gelungan ingsun wa akhrijuni lan padha ngetokno sapa salasah ni ing ingsun minan nari saking neraka. Fafutihtu mongko den buka ing ainaya fafutihat mongko den Fafatahtu mongko buka ingsun ainaya ing mripat loro ingsun faraaitu mongko ningali ingsun nafsi ing awak ingsun fi hadzal makani ing dalem iki panggonan. Asale ten pundi? Tiang wedok niku ten kuburan gitu. Ten kuburan. Niki dalam satu riwayat lain niki didhawuhaken ngeten. Wonten putrine sang raja niku sampun tilar. Lajeng sampun ndhawuhi ten sang raja niku, wahai sang raja, coba mintalah kepada kedua orang ini, kedua laki-laki ini agar kedua laki-laki ini menghidupkan putri engkau yang telah meninggal dunia. Lajeng sang raja niku mengikuti apa sarannya Sam'un dan sang raja memanggil kedua orang laki-laki itu lalu kedua orang laki-laki utusan Nabi Isa niku berdiri dan melaksanakan sholat. Mereka berdua berdoa dengan terang-terangan kepada Allah dan Sam'un laki-laki berdoa juga membantu kedua utusan Nabi Isa niku. Sam'un juga berdoa membantu secara sirri. Lalu dengan kekuasaan Allah, Allah menghidupkan perempuan putri sang raja niki. Waktu itu perempuan itu masih ada dalam kuburnya. Maka di saat itulah kuburnya pecah, lalu putri sang raja itu keluar dari kuburan, dan putri raja itu mengucapkan, wahai orang-orang Antokia, masuk Islamlah kalian semua. Dua orang laki-laki ini adalah benar adanya. Mereka membawa risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian putri raja ini mengatakan bahwa saya tidak mengira andaikan engkau tidak mengikuti agama mereka berdua itu akan menjadi selamat. Nah, itu adalah pernyataan yang dikemukakan oleh putri sang raja yang telah keluar dari kuburan itu. Jadi maka putri sang raja itu mengucapkan kepada orang-orang Antokia agar mereka masuk Islam. Lalu sang raja menginterogasi kepada anaknya yang telah keluar dari kuburan niku wau, sesuai dengan cerita pengalaman dari kuburan. Sang raja bertanya kepada anak putrinya, bagaimana sebenarnya keadaanmu di dunia sana, di akhirat sana, di alam barzah. Lalu putri raja niku ndawuhaken ngeten, kami telah hidup di sana selama 7 hari sejak saya meninggal dunia. Lah selama 7 hari itu maka seluruh amal-amalku diperlihatkan kepadaku. Dan ternyata kami di sana itu terlihat dalam keadaan kafir. Karena kami di alam barzah sana itu dalam keadaan kafir, maka setiap hari saya telah disiksa oleh malaikat yang ditugasi Allah untuk menyiksa orang-orang kafir di perkampungan neraka. Jadi alam barzah niku di alam kubur niku sampun menunjukkan khufratan minan nar, yaitu lubang neraka. Ya ketika
salah seorang malaikat menyiksa hari ini, itu dia merasakan kesakitan. Dan ketika malaikat hari berikutnya menyiksa lagi, maka kesakitannya itu semakin bertambah. Jangan dianggap kesakitan hari ini sama dengan kesakitan yang siksa yang diberikan hari besoknya, mboten. Tapi semakin lama semakin pedih dan semakin sakit. Dan ketika saya, wahai ayah, yang dikatakan oleh anak perempuan sang raja, ketika saya berada pada hari yang ke-7 dan roh saya dibawa oleh malaikat ini untuk dibawa ke jasad saya, dan mereka mengatakan kepada saya, wahai anak perempuan muda, lihatlah ke atas, lihatlah ke langit. Seketika itu saya melihat ke atas langit, pintu-pintu langit terbuka, dan saya melihat seorang laki-laki yang sangat tampan. Seorang laki-laki yang sangat tampan itu menjulurkan tangannya dan dia memberi syafaat kepada 3 orang ini. Lalu sang raja bertanya, siapa 3 orang itu? 3 orang yang telah diberi syafaat oleh pemuda yang muncul dari langit yang sangat tampan itu sebenarnya adalah pemuda ini, yaitu Sam'un dan 2 orang laki-laki utusan Nabi Isa. Kemudian sang perempuan, anak perempuan tadi berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, 3 orang ini yaitu Sam'un dan kedua utusan Nabi Isa, itu sebenarnya mereka bertiga telah menarik rambutku dan mereka telah mengeluarkan aku dari neraka. Lalu ketika saya membuka kedua mataku, saya melihat sesuai dengan apa yang saya saksikan di tempat ini, tiba-tiba saya tahu bahwa saya ternyata ada di hadapan engkau, wahai ayah. Lajeng tsumma talabat, mongko kari-kari nuprih al-ibnatu sopo anak wadon minar rasulaini saking kedua utusan Nabi Isa raddaha ing yen to balikake sapa rasulaini ha ing al-ibna ila makaniha maring panggonane al-ibna. Faraddaha mongko balikake sapa rajulain ha ing al-ibna fa'atat mongko bali sapa al-ibna ila qabriha maring kuburane ibna. Karena takdirnya anak perempuan ini sudah takdirnya meninggal, tapi ini adalah pengalaman akhirat yang sesuai dengan kekuasaan Allah yang diperlihatkan melalui 2 utusan Nabi Isa kepada sang raja dan kepada masyarakat Antokia. Karena takdirnya itu adalah sudah harus dikubur, maka anak perempuan ini meminta 2 utusan Nabi Isa itu agar mereka berdua mengembalikan anak perempuan itu ke tempatnya, dan akhirnya 2 orang ini mengembalikan perempuan itu masuk ke dalam kuburnya. Ini bagian dari kekuasaan Allah yang diperlihatkan oleh Allah melalui kedua utusan Nabi Isa dan disaksikan oleh Raja Antokia. Wa fi riwayatin, dan ing dalem siji riwayat meneh amanat iman sopo al-ibnah, wong wedok perempuan anak sang raja niku dados iman. Beruntung sekali, wis mati, wis pernah masuk neraka, dengan izin Allah dikeluarkan dari kuburnya, kemudian dipersaksikan di hadapan ayahnya, dan kemudian dikembalikan ke kuburnya, tapi dalam keadaan iman. Waruddat lanten balikake sapa ibnah ila qabriha maring kuburane ibnah. Ini beruntung ya. Dalam niku merupakan sebuah cerita yang cerita itu kita yakini kebenarannya.
Karena cerita niki tertuang dalam riwayat ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah dan seterusnya. Wa fi riwayatin lan ing dalam sijine riwayat ma'amana al maliku ora iman sapa sang raja bal bakia balik tetep al sapa sang raja ala kufrihi ing atase kekafirane sang raja. Tuma kola mongko kari-kari ngucap al maliku sapa sang raja lahum maring salasah niku nggih maring Sam'un kali maring dua utusan Nabi Isa. Majitum ora teka sira kabeh hadzal balada ing negeri iki illa binifaki iku angin kelawan kemunafikan. Kan kebangetan banget nih. Dalam riwayat yang lain ternyata sang raja niku mboten purun iman dateng 3 utusan Nabi Isa. Inggih menika Sam'un dan ditambah 2 temannya Sam'un. Sampun ngertos tentang tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah ingkang kados mekaten menika, tapi ternyata dalam riwayat niki sang raja tasih tetep boten iman. Sang raja tetap dalam keadaan kekufurane. Bahkan sang raja ngomong datang 3 utusan Nabi Isa, majitum hadzal balada illa bin nifaki. Wahai 3 utusan Nabi Isa, engkau semua datang ke negeri ini tiada lain hanya datang membawa kemunafikan. Wis ditunjukna kekuasaane Allah ingkang sak monten agenge. Lantaran izin Allah, mereka bertiga bisa menghidupkan orang mati. Mereka bertiga bisa menciptakan nopo penglihatan sing asale tiyang niku dilahirkan dalam keadaan tidak punya mata. Gitu. Sampun pol-polan nggih tanda kekuasaan Allah yang telah ditunjukkan oleh 3 utusan Nabi Isa kepada sang raja dan kaumnya. Ternyata mereka juga masih belum beriman. Qalu ngucap sapa kaum ma antum illa basarun misluna niki ayat selajenge nggih. Qalu ngucap sapa kaum ma antum ora ana antum utawi sira kabeh illa iku angin basarun menungso misluna sepadane ingsun. Niki akhir dari cerita di mana sang raja tidak iman, kaumnya sang raja juga tidak beriman, bahkan mereka mengata-ngatain kepada 3 orang utusan Nabi Isa niku, ma antum illa basarun misluna. Sakjane awakmu iku gak sapa-sapa, awakmu iku padha karo aku, padha menungsane kan kurang ajar. Mereka telah membawa risalah, telah membawa misi agama Islam. Sakjane agamane Nabi Isa termasuk agama Islam karena mentauhidkan Allah. Begitu adanya keyakinan Trinitas niku kan sampun merupakan penyelewengan oleh kaumnya Nabi Isa. Asline nggih sedaya agama niku agama Islam. Tiyang niku kapan sampun ketutup atine, masya kebenaran niku sampun dilihat di depan mata, tiyang niku tasih mboten purun menerima kebenaran niku. Yakni ngersakno Allah kalian ayat niku wau, ma antum ora ana utawi sira kabeh mursaluna iku wong kang den utus dening Allah, bal antum balik utawi sira kabeh basarun iku menungso biak misluna kang padha karo ingsun. Jadi mereka bertiga itu sudah datang mengakui bahwa mereka hadir sesuai dengan utusan Allah. Allah adalah Tuhan yang bisa melihat, bisa berbuat sesuatu. Allah yang telah bisa memberikan ketentuan hukum sesuai dengan yang dikehendaki. Di awal wau kan ngoten. Mereka datang membawa misi Allah, misi Tuhan yang telah bisa mendengar, yang maha mendengar dan yang maha melihat dan yang maha menentukan segala sesuatu. Tapi mereka orang-orang Antiokhia tidak percaya, bahkan 3 utusan Nabi Isa itu dikata-katain bahwa
kamu itu bukan siapa-siapa, kamu itu sama dengan kami ini. Bahkan yang terakhir kalau wau, bahwa 3 orang ini dianggap sebagai orang yang munafik. Bal antum basarun misluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Kita lanjutaken benjing. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana fa'na bima yanfa'una. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqi'alan. Wa qarabatin lana bidinina. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqi'alan. Wa qarabatin lana bidin. Sallallahu rabbuna